Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Agina Boru Surbati. Saya dari kelas PES-PMF 2021 dengan nomor induk mahasiswa 42133111050. Dengan dosen pengampu Ibu Imelda Friyunita, SPD MPD, dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya membawakan judul tentang wawasan tentang filsafat pendidikan. Wawasan nih, teman-teman, apa sih artinya wawasan? Wawasan itu berarti pengetahuan, sudut pandang, dan lain-lainnya. Pokoknya itu tentang pemikiran kita deh, tentang pengetahuan kita gitu. Berarti kalau wawasan tentang filsafat pendidikan berarti pengetahuan kita atau sudut pandang kita tentang filsafat pendidikan. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian filsafat. Pengertian filsafat ini terdiri dari dua. Yang pertama, pengertian filsafat secara terminologi dan etimologi. Dan yang kedua, pengertian filsafat menurut para ahli. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian filsafat secara terminologi dan etimologi. Secara terminologi, filsafat pendidikan adalah salah satu cabang filsafat yang ruang lingkupnya terfokus dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan filsafat khusus atau filsafat terapan. Objek filsafat pendidikan adalah kenyataan. Filsafat ini menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasil, serta hakikat ilmu pendidikan yang bersangkut paut dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafa, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang artinya philien, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan atau pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikatnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang kedua, yaitu pengertian filsafat menurut para ahli. Di sini saya akan membahas beberapa yang saya ketahui. Menurut para ahli, apa sih itu filsafat pendidikan? Yang pertama, menurut para ahli Muhammad Labil Al-Nazihi, filsafat pendidikan adalah suatu aktivitas yang teratur yang menjadikan filsafat itu sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Yang kedua, menurut para ahli Kilpatrick dalam buku Philosophy of Education, berfilsafat dan mendidik adalah dua fase dalam satu usaha. Berfilsafat adalah memikirkan dan mempertimbangkan nilai-nilai atau cita-cita yang lebih baik. Sedangkan mendidik adalah usaha merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita itu di dalam kehidupan atau kepribadian kita sebagai manusia. Mendidik ialah mewujudkan nilai-nilai yang disumbangkan filsafat, dimulai dengan generasi muda untuk membimbing rakyat, membina nilai-nilai di dalam kepribadian mereka, dan melembagakannya dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka akan jauh lebih baik dari sebelum kita
berfilsafat pendidikan. Nah, pengertian filsafat menurut para ahli yang ketiga, yaitu menurut para ahli Zondewi. Filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan emosional, menuju tabiat manusia. Tabiat manusia itu berarti sifat asli dari manusia. Nah, yang keempat, menurut para ahli Prof. Bramel, filsafat pendidikan kita harus membawa filsafat guna mengatasi persoalan-persoalan pendidikan secara efisien, jelas, dan sistematis sedapat mungkin. Maksudnya di sini itu kita mengatasi masalah-masalah kependidikan secara efisien, jelas, dan sistematis. Jadi tidak ada yang namanya kurang ini, kurang itu, begitu. Nah, yang kelima, menurut para ahli Imam Barnadit. Menurut Imam Barnadit, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Baginya, filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisis filosofi terhadap pendidikan. Filsafat tidak hanya melahirkan sains atau pengetahuan baru, melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Filsafat merupakan kegiatan berpikir manusia yang berusaha untuk mencapai kebijakan dan kearifan. Sedangkan filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam lapangan pendidikan. Oleh karena itu bersifat filosofi. Dengan sendirinya, filsafat pendidikan ini hakikatnya adalah penerapan dari suatu analisa filosofi terhadap lapangan pendidikan. Dengan demikian, dari uraian di atas dapat kita tarik suatu pengertian bahwa filsafat pendidikan sebagai ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan, merumuskan kaidah-kaidah norma-norma dan atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya. Selanjutnya yang B, pendekatan individualistik. Pendekatan individualistik ini terbagi atas 3. Yang pertama itu kontroversi yang dilematis. Yang kedua, misteri kehidupan. Dan yang ketiga, ciri-ciri biologis. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama, kontroversi yang dilematis. Mengenai kontroversi yang dilematis, kita meninjau berdasarkan poin silabus mengenai pendekatan individualistik. Jadi yang diuraikan dalam hal ini adalah kontroversi mengenai pendekatan individualistik. Ditinjau terlebih dahulu apa itu kontroversi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kontroversi adalah suatu perdebatan, persengketaan, dan pertentangan. Sedangkan dilema sendiri artinya situasi sulit yang mengharuskan orang untuk menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan, atau situasi yang sulit dan membingungkan. Jadi, kontroversi yang dilematis ini adalah suatu keadaan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan pertentangan yang membingungkan, di mana harus memilih dua persepsi yang berbeda dari satu permasalahan. Kemudian yang menjadi topik pembahasan utamanya yaitu kontroversi yang dilematis yang terjadi dari pendekatan individualistik dalam filsafat. Individualisme adalah salah satu paham yang paling sering dibahas sebagai
karikatur dalam banyak perdebatan di kalangan intelektual kita, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam memahami makna individualisme sendiri. Salah satu kritikan yang menyerang individualisme adalah persen manusia memperoleh kesejatian dan meletakkan masyarakat dalam pandangan aksidental atau sekunder yang akan berkhidmat atau melayani person. Person adalah berposisi sebagai materi pembentuk masyarakat, dan masyarakat adalah sebagai penghubung antara materi-materi tersebut. Dengan demikian, berdasarkan filsafat individualistik, bahwa nilai dan pentingnya penghubung lebih kecil ketimbang nilai dan pentingnya materi. Kritikan tersebut juga menghantam filsafat hak-hak alamiah yang merupakan cabang dari filsafat individualisme. Filsafat hak-hak alamiah hanya memberikan perhatian kepada materi-materi pembentuk masyarakat dan tidak memberikan perhatian ataupun menganggap penting hubungan-hubungan antar materi yang mungkin saja sejalan dengan kecondongan-kecondongan alamiah ataupun mungkin juga berseberangan atau berlawanan dengan materi-materi yang ada, ataupun hubungan-hubungan tersebut membatasi materi yang ada. Pemikiran ini pada abad setelahnya menjadi objek yang ditentang oleh beberapa filosof seperti David Hume dan lainnya. Hal inilah yang menjadi timbulnya kontra terhadap filsafat dengan menggunakan pendekatan individualistik. Lain halnya dengan timbulnya pro dari beberapa kalangan mengenai pendekatan individualistik. Seringkali ketika seseorang mendengar tentang individualisme, orang cenderung menganggap bahwa ini adalah suatu paham yang negatif dan berhubungan dengan kesombongan, keserakahan, egoisme, persaingan yang tidak sehat, dan sebagainya. Pandangan semacam ini banyak mereka menganggap hal yang begitu sempit dalam memahami paham individualisme. Bagi kalangan yang tidak menjudge negatif pendekatan individualisme, terlebih dahulu mereka memahami arti individualisme. Dalam KBBI, individualisme mempunyai 3 arti, yaitu yang pertama, paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan, kesanggupan dan kebutuhannya tidak boleh disamaratakan. Artinya itu kita tidak boleh menyamaratakan antara yang A dengan yang B, karena setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda, dan setiap orang itu memiliki kesanggupan yang berbeda untuk menjalani kehidupannya. Nah, yang kedua itu paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut suatu kepercayaan bagi setiap orang. Paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat ataupun negara. Nah, yang ketiga itu paham yang menganggap diri sendiri atau kepribadian lebih penting daripada orang lain. Selanjutnya saya telah menemukan satu filsafat mengenai individualisme, yaitu menurut The Oxford Dictionary of Philosophy. Individualisme adalah paham bahwa perseorangan adalah unit dasar dari suatu uraian kehidupan dengan keseluruhan sosial menjadi konstruksi logis pendukungnya, atau jalan yang membicarakan jumlah dari individu-individu yang ada dan hubungan di antara mereka. Perlu kita perhatikan bahwa dengan pendekatan individualistik ini tidak menolak adanya koleksi atau kumpulan masyarakat. Pandangan ini melihat bahwa masyarakat itu adalah sebuah koleksi atau kumpulan,
dari individu-individu, tidak lebih dan tidak kurang. Dari uraian tersebut diharapkan kita tidak lagi dilema dalam memahami pendekatan individualisme yang pada akhirnya menimbulkan kontroversi berkepanjangan tanpa mendapatkan suatu titik temu dari permasalahan tersebut. Dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana kita menghargai suatu pemahaman yang masing-masing manusia berbeda. Maksudnya itu yang masing-masing manusia memiliki pemahaman yang berbeda, artinya pola pikirnya yang berbeda. Selanjutnya itu ada yang kedua, misteri kehidupan. Menurut KBBI, misteri adalah sesuatu yang masih belum jelas atau masih menjadi teka-teki, masih belum terbuka rahasianya. Arti lainnya yaitu kenyataan yang begitu luhur sehingga secara mendasar melampaui daya tangkap manusia. Apapun yang semakin dapat dimengerti atau dihayati, tetapi tidak pernah ditangkap seluruhnya sehingga tetap menjadi rahasia, menyangkut kehadiran atau kegiatan. Ada satu pernyataan dari para ahli bahwa filsafat adalah suatu ketidaktuntasan atau suatu fragmen yang tidak utuh. Sedikit mengacup, ada pendapat Aaron Dorfman dalam bukunya Filosofi Anan IS. Menurutnya berfilsafat merupakan suatu hal yang paradoksal. Jika kita berfilsafat, kita ingin mendeskripsikan realitas sebagaimana adanya. Namun, agar dapat mendeskripsikannya, kita harus mengambil jarak antara realitas itu sehingga kita tidak akan memiliki secara utuh. Maksudnya berfilsafat bukan berarti kita mengetahui semua yang terkandung di alam semesta dengan seutuhnya. Namun melalui filsafat kita berusaha untuk mencari tahu apapun tanpa adanya batasan untuk misteri kehidupan di dunia ini. Walaupun filsafat adalah kegiatan olah nalar, yang sebenarnya digumuli di sana adalah kebutuhan terdalam ruh dalam dinamika jatuh bangunnya pengalaman. Kebutuhan mendasar atas makna dan arah kehidupannya. Kebutuhan tentang bagaimana misteri-misteri bisa dijelaskan dan dipahamkan. Kebutuhan untuk mengerti apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh jiwa itu sendiri. Seringkali pada titik terdalam ruh tersentuh dan terisi bukan oleh hal-hal material, bukan oleh kekuasaan ataupun kedudukan, bukan pula oleh kesuksesan, melainkan oleh rasa penasaran, petualangan pencarian, keharuan, keheranan, kekaguman yang sering demikian misteris. Oleh karena itu, dalam berfilsafat, kita dapat berusaha untuk mencari tahu tentang misteri kehidupan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada ciri-ciri biologis. Ciri-ciri biologis antara lain yang pertama, manusia memiliki otak yang digunakan untuk berakal dan berpikiran. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang berpikir. Kemampuan manusia untuk menggunakan akal dalam memahami lingkungannya merupakan potensi dasar yang memungkinkan manusia berpikir. Dengan berpikir, manusia menjadi mampu melakukan perubahan dalam dirinya. Dan memang sebagian besar perubahan dalam diri manusia merupakan akibat dari aktivitas berpikir. Oleh karena itu, sangat wajar apabila berpikir merupakan konsep kunci utama dalam setiap diskursus mengenai kedudukan manusia di muka bumi. Ini berarti bahwa tanpa berpikir kemanusiaan manusia pun tidak punya makna, bahkan mungkin tak akan pernah ada. Nah, yang kemudian itu manusia digolongkan dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, ciri-ciri fisik manusia berbeda dari setiap ras. Perbedaan ciri-ciri fisik terkait dengan tinggi badan, warna kulit, warna rambut, warna mata, dan lain-lain. Warna kulit ada hitam dan putih, ada yang langsat,
Nah, kalau tinggi badan ada 120, pokoknya dari mulai bayi baru dilahirkan hingga tutup usia. Nah, kemudian ada manusia memiliki nafsu yang bisa dikendalikan. Ada nafsu yang bisa dikendalikan, ada nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Namun yang sangat membedakan manusia secara biologis dengan makhluk lainnya, terutama hewan, adalah kemampuan manusia dalam menggunakan otaknya untuk berpikir. Berpikir adalah daya paling utama dan merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, terutama hewan. Manusia dapat berpikir karena mempunyai bahasa. Dengan bahasa, manusia dapat memberi nama, dapat mengomong dan memberitahukan segala sesuatu kepada orang lain dengan apa yang dia lihat di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dengan demikian, segala sesuatu yang pernah diamati dan dialami dapat disimpannya menjadi tanggapan-tanggapan dan pengalaman-pengalaman yang kemudian diolah atau berpikir menjadi pengertian-pengertian yang bermakna. Karena memiliki dan mampu berbahasa, maka manusia berpikir. Kita berpikir untuk menemukan pemahaman dan rasa keingintahuan kita terhadap sesuatu. Nah, kemudian materi yang ketiga, pendekatan sosialistik. Pendekatan sosialistik ini juga memiliki 3 bagian. Yang pertama, kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain. Yang kedua, jenis pendidikan dilihat dari sifatnya. Yang ketiga, pendidikan kemajuan sosial. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain. Pendidikan berfungsi sebagai pembaharuan hidup, a renewal of life. Hidup itu selalu berubah, selalu menuju pada pembaruan. Hidup merupakan keseluruhan tingkatan pengalaman individu dengan kelompok. Untuk kelangsungan hidup diperlukan usaha untuk mendidik anggota masyarakat, di mana mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan sebagai minat pribadi atau personalitas. Pembaruan hidup tidak otomatis, melainkan hanya tergantung pada teknologi, seni, ilmu pengetahuan, perwujudan moral kemanusiaan. Untuk itulah semuanya membutuhkan pendidikan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan Anda masih bisa belajar di bangku persekolahan, bangku kuliah. Nah, yang kedua itu jenis pendidikan dilihat dari sifatnya. Yang pertama atau A, menurut besarannya atau segi ruang lingkup, yaitu 1. Perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh. Tujuannya ingin dicapai dan cara-cara pencapaian tujuan itu ada pada tingkat nasional. Rencana pembangunan nasional dewasa ini meliputi rencana dalam bidang ekonomi dan sosial. Dipandang dari sudut perencanaan makro, tujuan yang harus dicapai negara, khususnya dalam bidang peningkatan SDM, sumber daya manusia, adalah pengembangan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga pembangunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, pendidik harus menghasilkan tenaga yang cukup banyak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sedangkan secara kualitatif, harus dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil sesuai dengan bidang yang dimilikinya dalam jiwa Pancasila. Kemudian ada perencanaan meso, kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat makro, kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil. Pada tingkatannya, perencanaan sudah lebih bersifat operasional, disesuaikan dengan departemen dan unit-unit. Nah, kemudian ada perencanaan mikro. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Khususnya dari lembaga mendapatkan perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro ataupun meso.
Nah, yang kemudian itu yang B menurut tingkatannya yaitu yang pertama ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis disebut juga dengan perencanaan jangka panjang. Strategis itu menurut R.G. Moore diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan. Bentuk konfigurasi terungkap berdasarkan ruang lingkup, hasil persaingan, target, penataan sumber-sumber. Perencanaan strategis digunakan untuk mengatakan suatu lingkup perencanaan yang lebih general. Di samping adanya beberapa jenis perencanaan lain yang disebut standar. Pengertian perencanaan strategis yaitu proses pendayagunaan sumber-sumber dan strategi yang mengatur pengadaan dan pendayagunaan sumber untuk pencapaian tujuan. Hal tersebut bertujuan untuk mencari bentuk dan identitas pada masa yang akan datang dengan mempertimbangkan berbagai kompleks dalam suatu sistem. Berdasarkan hal di atas, metode penelaahan dan pemecahan masalah didasarkan atas kerangka yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, sistematik atau sistemik. Yang kedua, berorientasi pada output dan konfigurasi keinginan. Yang ketiga, mempunyai tujuan menyeluruh. Yang keempat, berdimensi jangka panjang, menengah, dan pendek. Yang kelima, menerapkan metode keilmuan, analisis teoretik, dan empiris dengan program pengembangannya. Yang keenam, rencana operasional terjabar ke dalam proyek dan program. Yang ketujuh, berlandaskan kebijakan. Yang ke-8, memperhitungkan norma dan kaidah. Yang ke-9, mempunyai pola input, proses output dengan informasi umpan balik. Nah, kemudian ada perencanaan koordinatif. Perencanaan koordinatif ditunjukkan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini mempunyai cakupan semua aspek operasi suatu sistem yang meminta ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat perencanaan strategi. Sedangkan ada pendapat lain yang menyimpulkan yang hampir sama dengan pengertian di atas, yaitu dalam buku Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan Pembangunan Pendidikan yang disusun Aidokdi Anwar, DKK, yang dikutip dari H. Osbehkan atau The Cleland and Working 1975 mengemukakan 3 jenis perencanaan, yaitu policy planning, strategis planning, dan operational planning. Nah, yang pertama itu perencanaan strategis, berbagai upaya untuk mempersiapkan seperangkat desisi di masa yang akan datang yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Yang kedua itu perencanaan taktis, adalah sebagai upaya dalam mempersiapkan berbagai desisi untuk kegiatan-kegiatan jangka pendek, terutama dalam mengalokasi berbagai sumber yang diperlukan dalam pencapaian tujuan. Nah, yang ketiga itu ada perencanaan teknis, adalah proses upaya untuk mempersiapkan berbagai desisi untuk dilaksanakan terutama dalam jangka waktu yang pendek, dan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang spesifik dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah pasti atau target-target. Nah, kemudian yang C, menurut jangka waktu. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sering disebut sebagai perencanaan operasional. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana jangka yang menengah dan jangka panjang. Nah, yang kemudian ada perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah mencakup kurun waktu di atas 5 tahun hingga 10 tahun. Perencanaan ini penjabaran dari rencana jangka panjang, tetapi sudah lebih bersifat operasional.
Nah, kemudian ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Dengan demikian, perencanaan tahunan bukan hanya sekedar pembabakan dari rencana 5 tahun, tetapi merupakan penyempurnaan dari rencana itu sendiri. Kemudian ada jenis perencanaan berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan yang berhubungan dengan proses penetapan tujuan, pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan, dan kebijakan-kebijakan yang dipakai sebagai pedoman untuk memperoleh, menggunakan, ataupun menghilangkan hal-hal yang ada. Perencanaan strategis cenderung dipusatkan pada masalah-masalah yang tidak begitu terstruktur, yang melibatkan variabel-variabel yang jumlahnya banyak dan parameter yang tidak pasti. Nah, yang kedua ada perencanaan manajerial. Perencanaan yang ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, yang ketiga ada perencanaan operasional. Perencanaan yang memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu rencana manajerial. Kemudian yang keempat ada perencanaan regional. Perencanaan yang juga disebut dengan perencanaan daerah atau wilayah. Di antaranya Propeda dan perencanaan pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Nah, yang kelima ada perencanaan tata ruang. Perencanaan yang mengupayakan pemanfaatan fungsi kawasan tertentu, mengembangkan secara seimbang, baik secara geografis ataupun demografis, maupun ekologis. Nah, kemudian yang ketiga, pendidikan kemajuan sosial. Pendidikan dan kemajuan sosial itu sendiri merupakan ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara dalam pengendalian proses pendidikan agar nantinya memperoleh perkembangan kepribadian individu yang lebih baik. Berikut ada beberapa tujuan dari sosiologi. Yang pertama, sebagai analisis proses sosialisasi. Francis Brown mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Yang kedua, sebagai analisis kebutuhan pendidik dalam masyarakat. L.E. Cook mengutamakan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat dan menganalisis hubungan sosial antara sekolah dengan berbagai aspek masyarakat. Misalnya penyelidikan tentang hubungan antara masyarakat pedesaan dengan sekolah rendah dan menengah atau meneliti fungsi sekolah berhubungan dengan struktur sosial dalam lingkungan masyarakat tertentu. Nah, yang ketiga ada sebagai analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Di sini diusahakan menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peranan sosial di dalam masyarakat, sekolah, dan hubungan orang-orang di dalam sekolah dengan kelompok-kelompok di luar sekolah. Nah, yang D sebagai alat kemajuan perkembangan sosial. Yang D atau yang keempat, pendidikan dianggap sebagai badan yang sanggup memperbaiki masyarakat, di mana pendidik sebagai alat untuk mencapai kemajuan sosial. Sekolahnya dapat dijadikan alat kontrol sosial yang membawa kebudayaan ke puncak yang setinggi-tingginya. Nah, kemudian yang E sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah ahli memandang bahwa sosiologi pendidikan sebagai alat untuk menganalisis tujuan pendidikan secara objektif, di mana mencoba mencapai suatu filsafat pendidikan berdasarkan analisis masyarakat dan kebutuhan manusia. Nah, yang F sebagai sosiologi terapan.
Para ahli sosiologi pendidikan menggunakan segala sesuatu yang diketahui dalam bidang sosiologi dan pendidikan lalu memadukannya ke dalam satu atau suatu ilmu baru dengan menerapkan prinsip-prinsip sosiologi kepada seluruh pendidik. Kemudian yang G sebagai latihan bagi petugas pendidik. Sosiologi dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam menganalisis pendidikan. Untuk memahami hubungan antar manusia di dalam sekolah dan struktur masyarakat tempat sekolah itu beroperasi, sosiologi pendidik tidak hanya mempelajari masalah-masalah sosial dalam pendidikan, melainkan juga tujuan pendidik, bahan kurikulum, pokok-pokok praktis, etis, dan sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu sudah mau meluangkan untuk mendengarkan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.